لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا. Ladang amal ibu hamil dan ibu menyusui di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan beramal. Inilah momen bagi setiap muslim untuk berlomba menunjukkan ibadah terbaik yang bisa ia lakukan. Vibes melakukan amal baik begitu terasa karena setiap orang ingin mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan ikon amal baik di bulan Ramadan tentu saja adalah puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Namun, tidak setiap muslim kondisinya prima untuk berpuasa. Ibu hamil dan ibu menyusui misalnya, ada di antara mereka yang tidak kuat berpuasa karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bahkan, jika memaksakan diri berpuasa, bisa jadi malah membahayakan diri dan anaknya. Sesungguhnya, Allah menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir dan setengah sholat atau qashar, dan berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Tirmizi. Sungguh hikmah ketetapan Allah Ta'ala inilah bentuk kasih sayang Allah kepada ibu hamil dan ibu menyusui yang kondisi fisiknya sedang berbeda dari biasanya. Ibu hamil dan ibu menyusui tidak perlu bersedih jika tidak sanggup berpuasa, karena sesungguhnya amal baik di Ramadan ada banyak macamnya. Bukankah Allah memerintahkan kita beramal sesuai kemampuan kita? Dan bukankah kita tetap bisa beramal sesuai kondisi masing-masing? Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupannya. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Di antara amal baik yang bisa dilakukan ibu hamil dan ibu menyusui ketika tidak bisa ikut puasa, di antaranya: yang pertama, ikhlas menerima kondisi saat ini. Perlu kita ingat bahwa segala kondisi itu pada asalnya baik. Pasti ada hikmah di balik episode kehidupan yang Allah tetapkan pada diri kita hari ini. Bukankah menerima takdir Allah juga berpahala? Hendaklah ibu hamil dan ibu menyusui meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang telah Allah takdirkan. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati selain pada seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berusaha memberi perhatian lebih pada kondisi hati. Walau ibadah dohir ibu hamil dan ibu menyusui tidak maksimal karena kondisi fisik, mereka tetap bisa memperjuangkan ibadah hati. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab atau mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Iman dan ihtisab adalah perkara hati. Ibu hamil dan ibu menyusui yang memperhatikan masalah hati bisa jadi lebih unggul dari orang lain yang berpuasa secara fisik tetapi tidak menghadirkan hatinya ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Hendaklah mereka bergembira dengan datangnya Ramadan dan berusaha menghadirkan hati ketika sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan amal baik lainnya. Yang ketiga, memaksimalkan kualitas sholat. Ramadan adalah momen yang tepat untuk berbenah. Jika selama ini sholat masih asal-asalan, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mulai membenahi kualitas sholat. Jika mungkin ketika puasa, belajar menjadi tantangan tersendiri karena harus bergelut dengan rasa lapar dan dahaga. Ketika ibu hamil dan ibu menyusui tidak puasa, pahala sholatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari sholatmu. Ibnu Abbas dalam Majmu' Al-Fatawa. Yang keempat, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Selagi ibu hamil dan ibu menyusui tidak kelaparan atau kehausan di bulan ini, hendaklah mereka memperbanyak membaca Al-Quran sambil mentadaburi maknanya. Jika selama ini membaca Al-Quran hanya sekedar lewat di lisan saja, berusahalah untuk lebih tenang ketika membacanya, sambil mendengarkan kajian tafsir atau membaca buku tafsir terkait ayat yang dibaca. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah.
supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Yang kelima, berbakti kepada suami dan orang tua. Setelah menunaikan hak Allah, amal ibadah lainnya adalah menunaikan hak suami dan orang tua. Di bulan Ramadan ini, hendaklah ibu hamil dan ibu menyusui berusaha menyenangkan hati keduanya. Hendaklah mereka berusaha melayani dan membantu suami beribadah secara maksimal, pun juga berusaha memasukkan kebahagiaan di hati orang tua dengan menanyakan kabar keduanya. Jika seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan padanya, masuklah surga dari pintu manapun yang engkau mau. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, memberi makan orang yang berpuasa. Walaupun tidak bisa berpuasa, ibu hamil dan ibu menyusui tetap dapat memperoleh pahala berpuasa. Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, niscaya ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, menyiapkan buka dan sahur untuk keluarga. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa perempuan yang menyiapkan makanan untuk keluarga yang berpuasa dengan perasaan gembira dan niat beramal sholih akan mendapat pahala karena hal ini termasuk dalam tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ini adalah amalan yang agung karena ia berkhidmat kepada orang yang berpuasa. Dan yang kedelapan, menjaga lisan dari berbagai kemaksiatan. Tidak bisa dipungkiri, salah satu catatan besar bagi wanita adalah perihal lisan. Wanita begitu mudah jatuh dalam ghibah, pun juga ada yang tergelincir ke dalam bohong, fitnah, dan namimah. Hendaklah mereka berusaha meninggalkan larangan Allah karena meninggalkan larangan juga merupakan ibadah. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah ladang amal ibu hamil dan ibu menyusui di bulan Ramadan. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi para ibu hamil dan ibu menyusui untuk tetap mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.